Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, gimana kalian kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat. Kembali lagi bersama video Bu Nur kali ini, yaitu kita akan membahas tentang listrik statis. Adapun tujuan pembelajaran video kali ini, yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi listrik statis. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi muatan listrik. Oke, jadi dua tujuan ini. Langsung aja kita ke materi intinya. Apa sih listrik statis itu? Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Kenapa sementara? Karena pada saat kita memberikan perlakuan, benda tersebut akan memiliki sifat listriknya. Oke. Kemudian siapa sih orang yang pertama kali yang melakukan percobaan tentang listrik statis? Beliau adalah Hans Christian Ørsted. Hans Christian Ørsted. Beliau berasal dari Denmark di tahun kejayaan Hans, yaitu di tahun 1819. Apa sih yang dilakukan oleh Hans Christian Ørsted tersebut? Ya, Hans menggosokkan batu ambar dengan kain wol, kemudian ia dekatkan ke bulu ayam. Ternyata bulu ayam terbang dan menempel pada batu ambar beberapa saat, kemudian si bulu ayam ini jatuh lagi. Ya, inilah sifat dari si listrik statis yang memancing Hans untuk menelitinya. Bagaimana memberi muatan listrik? Pasti kita akan bertanya seperti ini ya. Kemudian cara memberikannya yaitu suatu benda dapat diberi muatan listrik statis dengan cara menggosokkan dengan benda lain. Mengapa demikian? Nanti Bu Nur akan jelaskan mengapanya ini, tapi kita akan pahami dulu tentang materi yang satu ini, yaitu tentang atom. Kenapa? Karena dari atom ini nanti kita bisa tahu kenapa dia bisa bernilai memiliki sifat listrik statis. Oke. Atom kalian sudah tahu dulu di SMP sudah dipelajari. Atom adalah partikel terkecil penyusun suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Ya, jadi ini kalau digambar seperti ini namanya atom. Kemudian kita bahas lagi ya, atom, di dalam atom itu ternyata ada bagian lagi yang lebih kecil, yaitu yang berada di tengah atom atau di inti atom yang berwarna merah, itu namanya proton, yang berwarna abu itu namanya neutron, yang bergerak di lintasan atom atau di permukaan atom ini itu namanya elektron. Ini adalah bagian-bagian dari atom. Kemudian selain itu ternyata si proton ini memiliki sifat yaitu positif. Dia selalu bersifat positif. Sedangkan neutron yang ada di dalam intinya ya, dia selalu bersifat netral. Kenapa kita katakan netral? Dia tidak bermuatan. Kemudian yang bergerak di sekeliling muatan atom ini itu namanya elektron, di mana elektron itu selalu bernilai negatif. Oke. Kemudian karena hal ini Bu Nur akan jelaskan satu persatu kenapa disebut atom itu netral. Atom dikatakan netral apabila memiliki jumlah proton. Tadi kita proton warnanya apa? Ya, warnanya merah. Dan elektron berarti yang bergerak itu memiliki jumlah yang sama. Bila protonnya 2, maka elektronnya pun akan 2. Oke, saya lanjut. Kemudian kenapa sih atom bisa bernilai negatif? Bila suatu atom mendapat
tambahan. Ya, jadi ini ya tadi ada bergerak, kemudian dia bergerak ke atas ya. Ya, dia akan bergerak. Nah, jadi dia mendapatkan tambahan elektron dari atom lain, maka atom tersebut menjadi kelebihan elektron. Karena kelebihan elektron, jadi atom akan bersifat negatif. Jadi kalau kita hitung, ini protonnya ada 2, sedangkan elektronnya menjadi 3, sehingga atom ini bersifat negatif. Kemudian coba perhatikan gambar Bu Nur ini ya, perhatikan pelan-pelan. Ya, setelah itu beberapa saat ternyata ada atom yang lepas. Ya, jika suatu atom kehilangan elektron, maka otomatis atom tersebut menjadi kekurangan elektron, sehingga protonnya ini jumlahnya 2, sedangkan si elektronnya tinggal 1. Karena kekurangan elektron ini, sehingga atom ini bersifat untuk positif. Memahami konsep listrik statis, di sini Bu Nur akan memberikan perlakuan yang secara teori. Bila 2 buah benda tertentu saling digosok, maka kedua benda akan bermuatan listrik. Jadi Bu Nur akan melakukan percobaan teori ini ya, di mana perlakuan bendanya itu boleh 1 paralon dengan kain wol, 2 balon dengan kain wol, 3 mika dengan kain wol, atau yang keempat mika dengan kain sutra. Oke, di sini Bu Nur sudah menyiapkan percobaannya, yaitu tentang paralon dengan kain wol. Sini Bu Nur sudah siapkan alat dan bahannya. Yang pertama adalah kertas origami, kemudian yang kedua adalah gelas, kemudian yang ketiga adalah pensil. Kemudian si kertas origami kita letakkan di atas ini ya. Kemudian Bu Nur sudah siapkan paralon dan kain wol. Ini syaratnya harus digosok ya, digosokkan dahulu, kurang lebih digosok selama 30 kali atau sekitar 30 detik, agar elektron dari wol itu pindah ke paralon ya, kurang lebih 30 kali. Kemudian kalian harus amati apa yang terjadi pada kertas origaminya. Yuk kita lihat apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi? Ternyata kertas origami ini bergerak yang awalnya diam. Oke, Bu Nur akan jelaskan secara teorinya. Coba kalian perhatikan gambar paralon Bu Nur dan kain ini ya. Coba lihat di sini ada muatan negatifnya. Setelah digosok, maka si muatan negatif, apa tadi namanya, elektron, itu akan pindah satu persatu ke paralon ini ya. 2, ini tinggal 2. Kemudian kita digosok, dia pindah lagi ya. Kalian perhatikan, yang ini pun akan pindah, sehingga si paralon ini akan bermuatan negatif ya, dia kelebihan negatif ya, sehingga dia akan bermuatan negatif. Oke, sedangkan kain wolnya kekurangan elektron, sehingga kain wol akan bermuatan positif. Oke, ini adalah konsepnya. Untuk mendapatkan apa sih keseharian listrik statis ini, kita bisa temukan di yang pertama adalah konsep untuk mesin cetak atau fotokopi ya. Ini seperti ini di bagian dalamnya dia menggunakan konsep dari listrik statis. Kemudian yang kedua adalah alat penangkar petir yang diletakkan di rumah, sehingga jadi kalau ada petir, si rumah tidak terkena petirnya. Oke, itu saja video dari Bu Nur, semoga bermanfaat. Bu Nur akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.